Semuanya cangkangnya dia proses gatulit lengkap semuanya. Dan di situ ini contohnya. Udah multing. Ya ini. Dia multing tumbuh kakinya semua. Iya, jadi lengkap semuanya itu ya. Ini ya. Lunak ya? Boleh dibeli. Siap digoreng, Bu. Iya, enggak mati. Bibit itu 100 gram atau 1 ounce ya. Setelah sekali molting itu jadinya nanti 150. 150. Berarti penambahan persennya 50%. 50%. Dengan pemberian pakan 30% atau berapa persen, Pak, per hari? Kita usahakan makan 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. 3 hari sekali dia baru makan. Dengan dosis pemberian pakan per Dosis individunya. pemberian pakan kalau kepiting yang kita bilang rata-rata di 1 on 100 gram itu sekitar 4 sampai 50 gram makan Dalam 3 hari. dalam per 3 hari. Dalam per 3 hari. Karena kalau ini hari kita masih makan, besok dia kita kasih makan lagi, dia nggak makan. Iya. Yang ada pencemaran air. Ya. Yang ada pencemaran air. Jadi mayoritasnya dia per 3 hari, per 3 hari, per 3 hari sampai dia molting itu dia mau makan sekitar 7 sampai 8 kali. Itu konsumsinya full ikan ruca apa diselingi dengan kerang-kerangan, Pak? Kita kalau bisa yang kita kasih makan seperti siput beliung. Iya, Siput beliung ya. Karena siput beliung itu dia lebih padat, udah itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan, dan itu daya tahan dia di dalam air itu lebih lama. Lebih lama terjadi penusukan. Iya, sampai 4 sampai 5 jam dia masih oke. Tapi kalau ikan lebih dari 3 jam dia udah mulai pecah daging dia. Jadi kepiting itu makan dia udah nggak 100% termakan lagi sama dia. Udah itu di kepitingnya pun beda. Kepitingnya kalau kita kasih makan ikan sama makan siput beliung punya lebih lemak, lebih padat lagi dagingnya. Yang makan beliung ya. dibandingkan dengan makan ikan. Waktu multilasi kan berarti kan yang ditinggalkan kan hanya kaki renangnya. Ini kaki renang. Iya. Apakah itu kaki jalannya itu dengan capitnya itu mulai dari pangkal atau bagaimana? Kita ambil dari sini, Pak. Ya pangkalnya. Dari pangkal ini. Ini dalam arti kata kita nggak usah kita sebenarnya ya kalau orang yang nggak memahami ini termasuk menyakitin kali. Cuman kita cukup pegang ini kuat, kita ujungnya aja kita putar dia lepas. Jadi kalau untuk ininya kita cucu aja ini yang di selaputnya ini, dia lepas. Pengalaman saya ada petambak. Waktu itu mungkin Dewi ikut waktu di Dumai ya, di Dumai itu mereka tebar persis sama seperti ini, tapi mereka menggunakan untuk mutilasi itu menggunakan gunting. Benar, sehingga sore ditebar, besoknya pada padam semua. Apa kira-kira penyebabnya itu? Itu waktu dia gunting, Pak. Waktu dia gunting, ini dia nggak pegang kuat. Ini jari yang ruas panjangnya ini yang ke badan dia ini, dia harus dikuatin kita pegang. Satu, begitu dia lepas guntingan ini, kadang-kadang dia kena ke uratnya. Jadi begitu dia kena ke urat, ini kan pendarahan, Pak. Karena kepiting ini darah putih, kita nggak tahu, dia berlendir aja. Di situ dia udah pendarahan. Di situ yang sering menimbulkan kematian. Tapi kalau kita pegang kuat, kita pelintir gitu, dia otomatis lepas sendiri, uratnya putusnya lepas juga. Dia nggak cacat. Dia tidak ada pendarahan. Benar. Dia tidak ada pendarahan. Terus masalah airnya, salinitasnya rata-rata yang paling baik itu untuk pembesaran kepiting ini berapa kira-kira yang biasanya di sini? Kita kalau di sini mayoritas kita kalau dia nggak hujan, kita cari yang rata-rata itu 28 sampai 30 salinitas. Tapi kalau dia udah ada masuk musim hujan, itu antara 22 sampai 24. Nah, selama ini pengalamannya masalah proses air ini, ada nggak pengaruh salinitas yang berbeda terhadap
multingnya. Udang kan biasanya kan multing ya. Hmm. Kalau terjadi misalnya perubahan kualitas air, kan multing. Ya. Sama kepiting bagaimana? Ada. Ada kan? Ada. Kalau dia macamnya, kalau istilahnya siang hari gini panas, Karena malam harinya dia hujan hujan. deras, Dan deras kan. Setelah hujan itu berhenti, kita biasanya ini yang kita siram Pak. Kapur batu, dolomit, dolomit kita siram. bisa multing itu. Ya, karena begitu kalau nggak kita siram, nanti waktu dia kan umumnya puncak moltingnya itu pada malam hari, kepiting ini. Kalau siang, sore dia nggak gitu banyak, hanya sekitar 10%. Ya, multing. Tapi kalau malam hari, dia bisa capai sampai 60-70%. Ya nggak perlu proses pengguntingan segala macam, bisa multing sendiri ya. Enggak, yang kita taruh di dalam itu udah mutilasi, Pak. Potong, oh. Udah dimutilasi. Dengan secara alami. Nah, Bisa tanya Pak ya. Oke. Pengaruh multing apakah dipengaruhi dengan salinitas? Kira-kira gitu maksudnya gini kan. Ini musim Perbedaannya. iya, musim ini musim kemarau atau jarang hujan. Itu secara otomatis salinitas tinggi. Ya. Karena terjadi apa yang menguap itu kan air bukan garam Betul. ya. Iya. Jadi air menguap. Ya, air kolam salinitas makin tinggi. Iya, betul. Nah, Oke. Ah. Nah, apakah pengaruh salinitas yang tinggi dan salinitas yang rendah terhadap multingnya kepiting tadi berapa lama gitu? Maksudnya yang baik itu pada saat dia multing di salinitas tinggi atau di salinitas rendah? Gitu. kita biasanya kita ambil waktu dia masuk bibitnya itu gimana? Kalau dia kena musim panas gini, kita ambil rata-rata normalnya kan antara 28 sampai 30 salinitasnya. Jadi kalau udah bibit seperti itu, dia kan harus stabil. Misalnya hujan malam, dia kan turun salinitasnya, apalagi pH airnya. Ya kita hantam pakai ini, pakai kapur. Kita usahakan naikkan stabil, minimal kita usahakan dia bisa 26, 27 ataupun 25 paling rendah Salinitasnya. salinitas. Berarti pada saat melakukan kegiatan budidaya ini kunci utamanya salinitasnya harus tetap terjaga ya. Ya, kita lihat musim. Kalau Musim. misalnya begini, kita menebar bibit pertama di musim hujan, kira-kira gitu Pak ya. Itu berapa lama dia multing? Ya. Nah, dan pada saat musim kemarau kita tebar, berapa lama juga dia multing? Kita usahakan tetap dia 3 minggu dia harus bisa molting. 3 minggu. Nah, harus jadi multing. kalau setelah kita turun musim hujan itu dia turun hujan, itu kan pasti turun lagi dia salinitasnya. Kita usahakan main air stok di waduk. Iya, tandon. Di tandonnya kita usahakan main lagi. Berarti di Begitu dia hujan, ini air buang banyak. Begitu air dari laut pasangnya besar, kita usahakan ganti terus itu. Minimal kita ganti sekitar 30 cm. 30 cm. Satu hari 30 cm. Satu hari 30 cm kita ganti. Ganti air 30 Kita pun nggak boleh ganti, oh ini lagi besar air, kita ganti airnya sampai 80 cm. Itu drop terkejut, kepitingnya bisa mati semua. Stres nanti. Stres dia. 30 cm dengan kedalaman kolam airnya, kedalaman air. Kedalaman air. Iya, maksud saya gini, 30 cm tadi kan diganti. 30 cm ini indikatornya apa? Apakah kedalaman airnya 1 meter, kedalaman air kolam? Apakah berapa senti gitu? Yang 30 cm lagi Kita diganti. ikut standar aja. Standar berapa? Misalnya ini airnya penuh seperti ini sampai Iya. di titik itu, kita buang 30 cm. Nanti kita isi kembali seperti semula. Oh, berarti Sudah, tidak 30 ada. cm kembali. Sudah menetap ini kedalaman Kita kolam ambil berapa? sesuaikan. Kedalaman Jadi kolam dia berapa? ambil hitung nanti luas lebar kolam sesuai itu. Cuma berarti yang tadi masalah air tadi itu, berarti ini kepiting ini bukan seperti seperti udang. Semakin drop dia punya salinitas, dia cepat multing. Kan itu kan untuk udang kan Iya. biasanya kan gitu. Iya. Nah kalau ini tidak kan gitu. Tidak. Ya kan itu perbedaannya ya. Iya. Bukan berarti dikarenakan air hujan tadi datang akhirnya salinitas berkurang. Hanya kita mempertahankan pH airnya saja berarti. Iya, pH Bukan- air. Iya kan gitu. pH air aja makanya dikasih kapur kan gitu Dikasih kan. kapur. Nah karena kapur ini kan bukan untuk menjaga salinitas. Enggak, dia meningkatkan stabilkan pH. pH-nya saja pH kan gitu. air.
salinitas setelah nanti kalau kita memang lihat airnya udah agak berubah warna, kita main di stok air. Ya. Air yang ada di waduk kita buang seberapa, kita pompa seberapa masuk Ya, itu kembali. makanya tadi yang saya pikirkan tadi bukan berarti dikarenakan berkurangnya salinitas bibit ini multing. Oh enggak, Nah, itu tadi. enggak, dia enggak. Oh Pak, Dia minta sebenarnya kestabilan Iya, aja. iya. Ngomong-ngomong, berapa persen angka kebersihan hidupnya sudah di apa mutilasi Dimutilasi kita Iya. untuk budidaya. budaya ini. Kalau dia musim-musim kayak gini, kita bisa capai sampai 70%. Ini musim Ini udah masuk kemarau. Kemarau, ya. Curah hujannya udah ada berapa berkurang. sudah tinggi itu? Udah mantap, Pak. Mantap, Udah ya? mantap. Bagi saya jangan 70%. Dia kalau 60 aja saya udah oke lah. Oke lah. Kalau 70% udah alhamdulillah, Pak. Iya. Jangan sampai 90 itu ya. Jarang, Pak. Kalau udah dia nanti 90, nanti kita sebagai pembudidayaannya, petaninya, kita udah nggak dapat bibit. Nelayannya pelihara sendiri, Pak. Kita udah rugi. Ya, Bapak bayangkan lah, masa sekarang kita bisa bilang kita beli bibit 60.000. Ya, bibit berapa gram itu? Bibit dia 80 sampai 100 up. Benar ini Pak, ya? Sampai 100 up. Ini tadi. Sampai dia 180. Ya. Itu apa tiap hari ada apa gitu? Kita usahakan cari setiap hari, Pak. Kita karena sistemnya kita ini bongkar pasang, Pak. Setiap hari dia keluar, setiap hari dia harus masuk bibit. Satu pasang kita nggak masuk bibit, pasang nanti terakhir yang kedua kosong kolomnya, habis semua. Maksud saya itu apa nggak habis nanti? Nah, makanya sistemnya kalau kita piara di kolom ini misalnya katakan 2 ton, Iya. kita nggak bisa bibit ready-nya untuk pembudidayanya 2 ton. Berarti kita mau pre satu pasang nanti. Jadi kalau dia piara 2 ton, kita mau untuk rollingnya kita harus jadi 4 ton. Karena kita sistemnya bongkar pasang terus. Saya nggak berluas daerah ke Aceh sana ngambilnya ada juga. Ada yang namanya kalau kita usaha bibit itu dimanapun kita cari. Nah, sampai yang dari Tarakan pun kita usahakan, sampai dia naik pesawat 2 kali kemarin kita usahakan. Iya, Pak. Ini kok, boleh nanya ya? Boleh. Ini kan ada perbedaan nih, Ah. piting. Ini piting lobang istilahnya, yang merah coklat ya. Ya. Ini piting alur, yang kuning Ya. kan. Nah, mana yang cepat molting di antara dua ini? Jangan kita pandang jenis kelaminnya, Ya. anggap ini jantan sama jantan. Ya. Nah, yang cepat molting yang mana? Kalau cepat molting piting ini. Dan ini ya, Ya. dibandingkan yang ini. Iya. Ya. Karena kalau yang ini dia lebih bandal, Lebih keras. lebih keras. Tantangan hidup dia lebih keras. Kalau ini dia kan ikut alur. Iya, ini biasa masuk lubang. Dia ini masuk di alur lubang, ya. ini ikut alur aja. Pasang surut dia ikut main di alur aja. Berarti lebih cepat ini kan? Lebih cepat. Cuma Maksudnya- daya tahan dia kalah sama ini. Iya, kalau daya tahan lebih tahan ini. Betul. Iya, dibandingkan ini. Betul. Dan bentuknya yang misalnya lebih keras itu. Ya. Kiri kan? Undang. Ya, kalau dia yang hitam ini Kalau dia harga mau gimana, Pak? 23 sampai 25 hari. Baru mulai. Kalau harga gimana? apa-apa. Maksudnya kalau kita maksudnya ini juga kita budidaya kan, yang jenis alur tadi, Mhm. kemudian jenis lubang, Mhm. ya kan? Itu kalau di harga sama. Sama. Yang beda itu di perawatan berarti ya. Ini lebih lama ya. dan ini lebih cepat untuk multing. Betul. Kalau istilahnya silkus, Iya, perusahaannya silkus ini lebih pembukaran cepat, lebih cepat ini lebih ya. cepat. Ini tandanya bencong yang mana ini? Ini mana bencongnya? Ini dia gini. Ini dia belum tebal hitamnya. Ini dia belum tebal, Pak. Nanti begitu dia ini udah tebal, nampak ini hilang putihnya ganti hitam. Ini udah betina. Di sini dia udah mulai nampak dikit. Sekali lagi dia Ini ganti beda, nanti beda. udah mulai nampak naik. Kalau itu jantan. Jantan. Oh, ini nggak ada ininya ya? Itu kalau ini kami bilang jantan, kalau Iya. ini kami bilang bencong. Bencong. Berarti sekali multing dia jadi betina. Ini udah mulai. Cuma dia belum ada telur. Iya. Ini belum ada telur. Nanti dia naik hitamnya, ini kan 1 baris, 2 baris. Nah, ini nanti naik kemari lagi.
nih Oh, kemari. garis-garis ini nih ya? Dia baru Garis jadi putih betina. itu ya? Baru jadi betina. Oh. Jadi cimbu. Iya. Kalau ini masih bencong. Oh. Kok kalau yang ini yang jenis kepiting nipa itu tahu? Yang biru, agak ungu. Tamang. Sama. Ungu itu sama yang alo sama. Dia kakinya lebih panjang. Oke, maksudnya itu dari bentuk postur tubuhnya ya kan? Postur tubuh dia lebih besar. Lebih besar, oke. Cuma daya tahan dia nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk molting? Untuk molting dia sebenarnya pun nggak kita pakai. Oh iya. Nggak begitu macam mana kita bilang ya, dia agak lambat gitu. Agak lambat dia Agak lambat. moltingnya. Cuma daya tahannya kurang, lemah kali. Lemah. Memang kalau kepiting nipa ini kan lebih gampang patah dia. Iya. Walaupun yang besar itu apa istilahnya kalau di sini yang super ya, yang besar-besar Iya. itu kan lebih gampang patah. Oke, kepiting bako ini kita lihat sekilas, kita bilang hampir sama, cuma beda warna gini. Tapi sebenarnya kalau yang itulah yang tadi yang agak biru itu jenisnya camang. Camang. Nah, itu dia umumnya rata-rata dia kebanyakan di air yang agak payau antara pertemuan muara sungai sama laut. Berarti Daerah jadi Kalimantan banyak. salinitas rendah dia. Kan? Iya, salinitasnya rendah. Sehingga daya kalau kita bawakan kemari daya tahannya nggak ada. Ini kok, tadi kan Koko bilang kalau dia molting malam. Ya. Oke. Nah, proses setelah dia molting itu berapa lama dia keras lagi? Artinya begini, molting malam berarti pagi-pagi dong harus disortir, diambil yang Malam itu harus dipanen. harus panen ya. Panen. Maksudnya berapa lama dia bisa keras lagi gitu? Kita minimal jangan lewat dari 5 jam. 5 jam setelah dia molting. Ya. Makanya kita lihat begitu dia molting nanti kan apa-apanya kan sapinya masih kecil. Iya, betul. Kita biarkan sekitar 3 jam 4 jam oke, nggak masalah. Tapi kalau dia udah besar, itu minimal 3 jam 2 jam kita ambil, kita kasih susu ini. Ini mau kasih air. Berarti dia dalam Ini nggak boleh dikasih air asin. Air tawar. Kalau kita kasih air asin dia keras. Dia keras. Kita kasih air tawar. berarti kasih air tawar nanti dalam bentuk penjualan bentuk segar berarti ya, bukan hidup Iya, ya. fresh. Fresh ya. Fresh. Fresh ya. Dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Nggak mati Jadi, ya? enggak, dia nggak mati. Makanya kita minimal kalau satu hari kita panen 4 kali. 4 kali panen. Pagi, nanti tengah hari, nanti sore, nanti malam jam 11. Jadi harus rendah terus ya? Ya. Jadi nggak ada alasan ini hujan, ini gelap, nggak ada. Harus betul. Kalau nggak, besok pagi dia tinggal kulitnya aja. Dia udah jatuh ke bawah, udah keras. Udah lari dia. Udah lari dia. Karena Jadi sudah bibit dari. sudah lengkap tubuhnya ya. Udah di bawah Udah ada kakinya, udah ada udah sampingnya. jadi kepiting Karena keras sudah kembali. molting. Makanya kalau di budidaya ini nggak ada bilang waktu, jadi istilahnya waktunya sampai haruslah kita kleno. Udah boleh nunggu. Biarpun hujan, mau nggak mau kita harus turun. Nggak ada bilang aduh ini hujan, tunggulah besok pagi aja sekalian. Nggak bisa, udah lari dia. Berarti rata-rata bibitnya ini 70 sampai 100 gram ya. Iya. Untuk Iya. melakukan Padan kegiatan paling ini. minimal dia 7. Harga lagi ya? Itu ya? Oh gitu. Udah nggak ada harga. Ah, Berarti dicatat itu yang berharga. iya Pak. Kelengkapan, Kelengkapan dia. Iya. Patah aja sapinya udah jadi C. Sih udah berapa bulan turunnya ya? Wah, tinggal 1/3 lah Pak harganya. Iya. Makanya kalau orang ini main kepiting keras dia paling takut patah sapi. Bisa jauh kali beda harganya.